Setelah 3 tahun belajar di ruang kelas, mahasiswa wajib mengabdi ke masyarakat, terutama di wilayah desa. Pada bulan Mei 2025, kewajiban itu kami emban. Di tengah hamparan sawah dan udara segar desa, cerita kebersamaan kami dimulai. 빠르게 더 가볍게 바로 지금 이 순간 이제 넘어진다 해도 두렵지 않은 걸 여전히 내 심장 뛰고 있어. Kami menjalankan KKN di Desa Palasari, salah satu dari 10 desa di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Desa ini memiliki luas sekitar 4,82 km persegi dengan lebih dari 12.000 jiwa penduduk yang didominasi oleh keluarga muda serta pekerja di bidang pertanian, pabrik, dan UMKM. Si masyarakat di atas 02 ada yang kerja, ada juga petani. Khususnya di warga RW 03, mayoritas petani, bagian juga kerja buruh atau kerja pabrik. Solidaritas sosial masih kental di desa ini, mulai dari kerja bakti hingga kegiatan pengajian dan tahlilan. Dan spesialnya di 17 Agustus kemarin ada pawai satu desa. Melalui observasi, kami menemukan sejumlah tantangan terhadap pembangunan Desa Palasari. Banyak sekolah masih minim ruang kelas, alat peraga, dan akses internet. Jumlah tenaga pendidik belum merata. Di bidang lingkungan, Desa Palasari masih menghadapi tantangan pengelolaan sampah karena minimnya sarana pengelolaan. UMKM di Palasari masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi digital dan pemasaran modern. Di bidang kesehatan, layanan kesehatan masih terbatas pada posyandu dan kader desa. Sementara, pertumbuhan penduduk menyebabkan urgensi peningkatan akses dan fasilitas. Jauh sebelum langkah kami menapaki jalan Desa Palasari, kami menyinggahi lantai kampus dan kedai kopi, di mana kami mulai persiapan untuk KKN. Tiap diskusi bukan hanya membicarakan rencana, tapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Proposal disusun. Oke, dimulai dari secara laporan, notulensi, dengan pengalaman aku sendiri sebagai sekretaris di berbagai acara. Sebelum memulai laporan, seperti membuat proposal, itu udah disiapkan dari jauh-jauh hari sebelum KKN mulai. Untuk notulensi, setiap rapat itu ditulis secara mendetail dan secara singkat. Peralatan dikumpulkan. Simpel aja sih, kayak gue bikin Excel, teman-teman gue ada bikin Excel, ditulis nama per individu, di data barang-barangnya. Dan tentunya memastikan ada dana untuk menjalankan program kerja yang direncanakan. Oke, kalau dari strategi bendahara, kita nggak ada strategi karena duit kita banyak. Sebelum menetap dan membantu selama 30 hari, kami perlu kepercayaan dari warga. Membangun kepercayaan tak cukup hanya dengan niat baik. Itu saya sebagai humas kepada masyarakat, kalau dalam berkomunikasi untuk rendah diri, mengemukakan rasa hormat, masyarakat akan menerima kita dengan baik. 2 bulan persiapan berlalu, datang hari keberangkatan kami ke Palasari. Minggu pertama adalah minggu adaptasi. Sibuk menata barang, lalu sibuk kunjungan, ada kecanggungan di proses saling mengenal. Di balik itu semua, antusiasme tak pernah padam. Bercanda dari pagi hingga malam,
bermain di waktu senggang, memasak bersama setiap hari dengan budget yang ketat. Per hari itu dikasih 150.000 dan itu terserah beli apa oleh anak-anak yang pikiran itu. Kalau budgetnya itu bisa kembalian, itu akan disimpan oleh divisi konsumsi. Makan bersama hingga briefing malam menjadi perekat awal persaudaraan kami. Ego sih, karena kita 18 kepala yang mana berpikir semuanya itu punya pendirian. Tentunya, kami datang dengan rencana dan program kerja yang telah disiapkan. Kami harap kamu bisa memberi manfaat dan membawa pulang pelajaran berharga. Jadi, apa saja yang kami lakukan untuk menghadapi permasalahan yang ada? Secara garis besar, Proker Ambarasra lebih ditekankan kepada bidang pendidikan. Kami melihat pendidikan adalah kunci utama untuk pembangunan masyarakat. Dampak yang ditinggalkan akan lebih berkesinambungan, meskipun program kami yang berlangsung dalam waktu terbatas. Setiap pagi, kami langkahkan kaki ke SDN Palasari 2. Kami memilih metode belajar yang partisipatif, sehingga anak-anak tidak hanya mendengar, tapi juga diajak bertanya dan terlibat langsung dalam proses belajar. Menjelang sore, langkah kami menuju TPA Ustadz Fahmi. Di sini kami tak hanya mendampingi, tapi juga menanamkan kebiasaan belajar agama sejak dini. Melalui seminar kesehatan, kami berbagi tentang pola makan, aktivitas fisik, dan deteksi diabetes dan asam urat. Kami juga membantu melakukan cek kesehatan sederhana, yaitu untuk pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan asam urat. Cek kesehatan ini kami lakukan secara gratis untuk warga. Antusiasme warga menunjukkan semangat hidup sehat selalu ada jika diberi ruang. Kami merancang program digitalisasi UMKM bersama para pelaku usaha. Kami memperkenalkan cara transaksi menggunakan QRIS sebagai langkah awal menuju bisnis yang lebih modern. Di bidang lingkungan, kami mengadakan seminar tentang pentingnya mengelola sampah organik. Dari paparan Bu Fishy Amalia, kami belajar memanfaatkan sisa sayuran, kulit buah, dan dedaunan untuk diolah menjadi pupuk kompos. Hasil kompos ini juga bernilai ekonomi karena dapat dijual kembali. Dari sampah menjadi manfaat, itulah semangat kami. Kami melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Ar-Rozak. Rangkaian acara dilanjutkan dengan aktivitas kreatif berupa pembuatan gantungan dari kawat dan bulu warna-warni. Dari ruang kelas hingga posyandu, dari sawah hingga pondok pesantren, setiap proker meninggalkan cerita dan jejak kecil tentang arti pengabdian. Menurut saya, semua proker yang kami jalankan berhasil. Bukan hanya dilihat dari hasil akhirnya, tapi karena setiap program yang dilaksanakan dengan komitmen dan kerjasama seluruh anggota. Setiap orang punya perannya masing-masing untuk saling mendukung yang membuat semua program kerja dapat berjalan dengan baik. Kini, perjalanan ini tiba pada akhirnya. Namun nilai dan pelajaran darinya akan terus kami bawa pulang. Hari-hari berlalu, kami semakin menyatu. Anak-anak menjadi sahabat kecil kami. Warga menjadi guru kehidupan. Malam-malam penuh canda, makan bersama di bawah lampu temaram. Kami bukan lagi tamu, kami adalah bagian dari desa ini. Saatnya berpamitan, namun hati enggan beranjak. Kami datang sebagai mahasiswa, pulang sebagai manusia yang lebih utuh. Desa ini telah mengubah kami. Pesan saya selama KKN bersama teman-teman Ambarasra dan masyarakat Desa Palasari yang sangat berharga ini, 30 hari itu sangat kurang. Kalau gue nggak KKN, gue nggak bakal tahu ada orang yang sehabis itu untuk belajar. saya belajar tentang banyak hal. Belajar banyak hal. Banyak yang dapat gue pelajarin. Sama masak, gak bisa masak tapi di sini jadi bisa masak. Kebersamaan, kerjasama. Pertama, satu hal, gak semua orang dapat kita bantu.
Pesan gue buat semua anak-anak Universitas, Makasih buat momen-momen serunya. Yang awalnya ngerasa kesepian jadi banyak teman dan Saya serahkan doa saya untuk kalian semua. selalu sehat selalu. Semoga kita bisa lulus tepat waktu dan sukses. Dan Walaupun KKN ini udah selesai, hubungan anggota berasa nggak selesai gitu loh. Di luar KKN juga kita masih tetap bersama. Semoga kalian gak sombong-sombong ketika kita ketemu di kampus. Tetap kompak dan solidaritas yang sudah kita bangun bisa terus terjaga. dan bisa terus bertemu di masa depan. Terima kasih Anda. Untuk Desa Palasari, Makasih udah menyambut kita dengan hangat. Ketika saya ke desa ini, saya teringat kampung halaman saya sendiri dan mereka menyambut saya dengan hangat dan layaknya keluarga lah. keluarganya sangat ramah dan humble, jadi kita bisa nongkrong-nongkrong bareng juga sama warga Desa Palasari. aku harap desanya semakin maju dan juga Berkembang sesuai teknologi dan Keluarganya semakin kompak. Sehat selalu warga di sini, sukses selalu. Kita bakal kangen sama kalian. Semoga warganya bisa umroh semuanya. Amin. Gerbong kepalang berjalan, kau dan aku di sana. Pertemuan tak terencana, kita belajar percaya. Kadang bahagia, kadang pilu, ku bertaruh padamu. Walau sering ku mengeluh, ruangan ini hampa tanpamu. Ku simpan semua candaan kita dan adegan pertengkaran yang ada. Semoga kau lakukan yang sama.